Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iman Permana. Nah, dalam kali ini saya menyampaikan kembali materi. Namun dalam kali ini yaitu untuk presentasi ya. Jadi seseorang yang melakukan presentasi di depan umum seperti seseorang trainer yang mengajarkan materi. Nah, beliau harus mempunyai kepercayaan diri, mempunyai kepiawaian dalam dirinya untuk melakukan penyampaian dalam materi tersebut. Nah, maka dari itu saya akan menyampaikan yaitu materi yaitu berbicara di depan publik. Nah, tentunya pasti ada rahasia-rahasianya dong untuk bagaimana supaya tidak gugup di depan umum, supaya misalkan bagaimana kalau sudah masuk presentasi tiba-tiba kehilangan ini ya, namanya itu satu buah ingat Anda misalkan ini harus kemana, lupa materinya yang saya sampaikan misalkan. Nah, seperti ini. Jadi yang saya pahami seperti ini dulu ya, sebelum kita masuk ke sana. Ada 3 poin yang Anda harus dilakukan ketika menyampaikan materi. Yang pertama adalah ciri-cirinya ketika memasukkan materi, yaitu dengan teknik seolah-olah Anda itu membaca teks atau mengingat teks. Anda akan hampir benar, 100% benar, namun Anda akan sering berhenti seperti membacakan teks, tapi dia berpikir terus nah dia mengingat. Nah, sehingga tidak nyaman untuk ke klien, untuk ke peserta, karena harus ada gestur tubuh, terus ada eye contact mata ke si peserta. Nah, dengan begitu itu akan mengganggu dan menjadi boring ke si peserta tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah dengan teknik membaca. Teknik membaca ini yaitu membaca seperti di depan laptop materinya, itu akan benar semua dan cepat, terstruktur, namun eye contact ke depan juga ini kurang ya kan. Jadi seolah-olah kita membaca seperti membaca koran seperti ini. Jadi kesannya orang itu lagi dibacakan, bukan dipresentasiin gitu kan. Nah, harus ada kan teknik seperti kita memasukkan ice breaking ya kan, supaya orang ini suka dengan presentasi kita. Ice breaking ini membantu supaya moodnya itu kita naikkan lagi. Nah, yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah menghafal dengan poin-poinnya saja. Ini yang sering saya lakukan, yaitu menghafal dengan poin-poinnya saja. Misalkan materi tentang alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini poinnya itu ke bawahnya itu apa aja. Nah, walaupun tidak sama dalam isinya, kita berekspor dengan pengalaman kita sendiri dan kita masukkan dengan poin-poin yang di dalamnya tersebut. Tidak mesti harus sama, karena tujuannya sama. Kita ambil dari pengalaman-pengalaman saya sendiri, kita ketika itu langsung diaplikasikan, dipresentasikan, dibagikan kepada para peserta. Itu yang saya sering lakukan. Itu secara otomatis, secara spontan. Makanya setiap presentasi kata-katanya ya pasti berbeda-beda, karena saya sistemnya secara otomatis seperti itu. Kemudian seseorang trainer harus pandailah berbicara di depan umum. Dan pada kali ini memang karena kita bahas ini presentasi untuk hipnoterapi ya, yaitu si trainer harus hafal materi fundamental basic hipnosis dan hipnoterapi.
Nah, sehingga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari peserta, trainernya itu harus mampu menjawab, harus pintar-pintar membuat jawaban dari berbagai sisi. Seperti saya dulu ada peserta dari berbagai kalangan, dari seorang perawat, dokter, terapis, ada yang spiritual, ya kan. Nah, itu pertanyaannya banyak berbeda-beda. Nah, makanya di situ kita harus menguasai materinya, sehingga kita ketika dijawab, kita pertanyaan itu kita bisa jawab, ya kan, sudah ada dalam diri kita, seperti itu. Nah, untuk misalkan presentasi ini harus dihafal ya, sehingga Anda mumpuni dan siap untuk melakukan free part dan membuka workshop. Nah, yang saya anjurkan untuk pertama kali Anda launching, silakan Anda lakukanlah free part dulu ya, seperti 2 orang, 3 orang, lakukan free part itu. Setelah Anda berani dan lancar melakukan presentasi di skala free part 3 orang, 4 orang atau 2 orang udah lancar terus-terusan, maka silakan Anda buat workshop yang banyak ya, misalkan 10 orang, 20 orang, atau misalkan seminar, atau melakukan motivasi di sekolahan dengan anak-anak sekolah, misalkan 50 orang, 100 orang, melakukan hipnoterapi massal. Nah, Anda boleh seperti itu, sambil Anda memperkenalkan hipnoterapi. Nah, kita lanjut ya ke materinya itu, yaitu adalah berani berbicara di depan publik. Nah, apakah Anda pernah mengalami gejala-gejala berikut? Nah, jadi kalau misalkan masuk nih ke panggung, ya kan, nah, ketika masuk panggung ada tuh rasa ini ya, deg-degan, detak jantung yang semakin cepat, lutut gemeter, membuat Anda sulit berdiri atau berjalan menuju mimbar. Menjadi tenang di muka pendengaran Anda. Nah, terus suara yang bergetar seringkali disertai mengejangkan otot-otot tenggorokan atau terkumpulnya lendir di dalam tenggorokan. Nah, itu pun ya pernah saya dulu alami ya di awal-awal untuk melakukan presentasi di depan umum. Namun ada tekniknya. Ketika Anda mau melakukan presentasi, sebaiknya ketika ada event seminggu ke depan, Anda lakukanlah latihan dulu. Setelah Anda latihan, Anda merasa cukup mumpuni, nah barulah jadi misalkan Anda tengah 10 ada pelatihan nih, presentasi. Nah, jadi seminggunya itu, sebelumnya itu Anda harus latihan dulu, hafal dulu materinya. Itu syukur-syukur Anda sudah hafal dari sebelumnya. Setelah itu Anda mau masuk ke dalam kelas untuk mengajar, Anda lakukan dulu self hypnosis. Lakukan dulu self hypnosis yang ada materinya pada hipnosis, ya kan. Nah, ada materinya di dalam materi hipnosis fundamental, basic hipnosis. Nah, jadi Anda hadirkan orang yang dianggap sebagai motivator, dianggap yang pintar berbicara di depan umum, lalu hadirkan di depan, lalu dekatkan dia dan masuk ke dalam tubuh, sehingga seolah-olah Anda itu serasa nyata dan rasakan begitu nyata bahwa Anda menjadi seseorang itu, dan Anda langsung bisa berbicara dengan lantang, dengan mempunyai semangat dan percaya diri. Nah, seperti itu. Sehingga Anda lancar, ya kan. Nah, usahakan sebelum Anda lakukan presentasi, saya sarankan 2 hari lagi mau presentasi, Anda makanan-makanan pedas itu dulu ditunda, ya kan. Apabila nanti misalkan pas presentasi Anda sakit perut, ini akan berbahaya dan mengacaukan. Itu kan sebelumnya Anda
sebelum masuk ke presentasi, usahakan perut Anda supaya diisi dulu ke kamar mandi dulu, supaya menghilangkan gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Nah, karena ada saatnya jam-jam istirahat yang harus Anda lalui. Jadi kalau kondisi saat melakukan presentasi tetapi Anda misalkan saya izin ke kamar mandi dulu misalkan, itu agak kurang match gitu kan. Nah itu ya. Nah setelah Anda melakukan self hypnosis, Anda tenang, Anda rileks, maka ini berkurang dan ini mulai menghilang ya kan. Detak jantung ini semakin cepat, ini akan menghilang. Nah ini akan menghilang ya. Apalagi Anda sudah hafal ya kan materi-materinya. Kita lanjut. Nah ini lanjutannya. Nah, jadi perasaan-perasaan itu banyak ya, seperti ada gelombang hawa panas atau perasaan seperti yang akan pingsan di depan umum. Wah takut kayak gini, takut kayak gitu. Nah terus ini selanjutnya adalah kejang perut, kadang-kadang disertai mual, ataupun ada juga yang BAB. Jadi karena takut dia tuh perutnya sakit langsung BAB gitu kan. Nah itu akan merusak presentasi Anda. Yang terjadi ini hiperventilasi, yaitu masuk kesulitan untuk bernapas. Nah itu lagi menyulitkan ya kan, menyulitkan Anda ketika Anda mau presentasi. Makanya lakukan dulu self hypnosis supaya Anda percaya diri. Itu adalah kuncinya. Terus mata berair, hidung berlendir. Nah, ini juga banyak ya, mengulang-ulang kata, kalimat atau pesan sehingga berbicara terdengar seperti sebuah radio rusak. Wah, ini kacau lagi nih. Kalau sudah begini ya, ini jangan sampai terulang ya seperti ini ya. Hilang ingatan, tidak mampu mengingat fakta atau angka secara tepat dan melupakan hal-hal yang sangat penting. Nah, jadi saat presentasi itu kan ada pembukaan. Nah, setelah pembukaan lalu ada memasukkan materi ya, pembukaan materi, langsung ada penutupan. Jadi harus ada benang merahnya, itu harus ada. Tersumbatnya pikiran membuat Anda tidak tahu apa yang harus diucapkan. Nah, ini kebingungan ide, kebingungan ini harus ngapain ya, karena dia lupa materinya gitu kan. Nah terus ada juga satu trik ini, saya ini menggunakan laptop, PowerPoint, terus ini pointer untuk melakukan presentasi. Apabila terjadi mati lampu aliran berjam-jam, Anda tetap harus bisa melakukannya. Kalau Anda misalkan daya ingat Anda hanya mengandalkan dari PowerPoint, terjadinya mati aliran listrik berjam-jam, Anda harus maju karena Anda harus berkejaran dengan durasi. Nah itu akan kacau. Maka saran saya, Anda harus bisa mengingat poin-poinnya dan memasukkan pengalamannya pada presentasi tersebut. Ini menjaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paham ya? Kita lanjut. Nah, yang terjadi adalah rasa takut bahkan bisa muncul sebelum Anda tampil. Tentu ya kan, ini untuk yang belum pernah atau yang rasa belum percaya diri, ini akan terjadi. Rasa tidak mampu, kebanyakan dia berpikir, aduh saya gak mampu, aduh saya begini. Nah itu rasa percaya diri ini harus ditingkatkan. Rasa kehilangan kendali, rasa tidak berdaya seperti seorang anak yang tidak mampu mengatasi permasalahan. Nah, rasa malu. Nah, ini biasanya kebanyakan yang paling banyak adalah rasa malu. Seakan-akan itu mau diterkam atau bagaimana ya saat presentasi di depan umum. Padahal
ya enggak, atau misalkan belum apa-apa udah disorakin sama peserta. Nah, kemudian dia ciut karena ada kesalahan, malah akan makin panik. Nah, rasa malu atau merasa dipermalukan saat presentasi berakhir. Nah, ini mindsetnya jangan sampai ke sana. Oh, saya jelek nih, aduh saya gagal nih. Nah, itu namanya itu. Semua juga ada proses, gitu kan, sampai menjadi seorang trainer besar, sampai menjadi motivator yang besar, sangat bagus sekali. Itu semua ada proses dan itu diulang-ulang. Kalau misalkan seperti pisau aja, kalau misalkan tidak diasah maka akan tumpul. Kalau misalkan Anda melakukan jarang presentasi, Anda melakukan yang namanya memberikan materi kepada orang lain, ya maka yang terjadi agak kesulitan karena Anda harus mulai mengingat lagi. Karena kalau misalkan tidak dilakukan biasanya lupa. Beda yang diasah setiap hari terus-terusan. Nah, ini ya penjelasannya. Berarti Anda sedang mengalami gejala psikis berupa gejala fisik, mental, atau emosional. Nah, kan begitu. Ketiga gejala ini bisa saling berinteraksi. Rasa nyeri yang muncul saat Anda duduk dan menunggu giliran untuk berbicara. Bisa penyebabnya jantung Anda berdetak kencang, atau banyak hal yang terjadi ya, seperti gugup, tenggorokan kering, pengen BAB ya, banyak ya, keringat dingin. Nah itu, cuma ide-idenya merasa hilang, merasa malu. Nah ini terjadi. Nah ini lakukanlah self hypnosis seperti yang tadi sarankan. Nah nanti ininya juga kita nanti bagikan ya si file ininya, jadi Anda bisa berulang lagi untuk dibaca. Nah selanjutnya adalah untuk itu Anda harus melakukan persiapan. Nah ini dia, Anda harus persiapkan psikologis berarti ya kan, lakukan self hypnosis supaya percaya diri. Latihan dari awal, persiapkan diri baik fisik dan psikis sehingga batin menjadi tenang, terutama menjelang penampilan. Nah itu kan Hendrikus tips sebagai berikut. Yang utamanya adalah persiapan yang teliti. Nah, Anda harus melakukan persiapan tuh, misalnya dari pakaian, sepatu, baju. Nah, untuk melakukan presentasi jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan, Anda sudah sampai di kota mana, misalkan saya dari Subang, satu contoh ya, presentasi misalkan ada di Jakarta, terus gak ke bawah nih misalkan pointernya pas melakukan presentasi kan repot. Kalau misalkan ada berdua ya masih mending gitu kan, ada yang melakukan pemindahan file slide ke slide gitu kan. Kalau misalkan kita sendiri gak ke bawah nih pointernya, waduh repot ini gitu kan. Mau nyuruh siapa misalkan kan, peserta lagi belajar semua, ini agak kacau ya kan. Itu persiapan. Kalimat pertama yang dan terakhir harus didapat dihafal. Nah pertama dan terakhir Anda harus hafal. Nah makanya menurut saya ulang-ulang sebelum melakukan presentasi. Nah selanjutnya adalah percaya diri sendiri karena sudah melakukan persiapan. Nah ketika Anda sudah melakukan persiapan ya, semua pakaian peralatannya sudah ada dan Anda sudah menghafal materinya, Anda harus percaya diri. Lakukan self hypnosis sebelum Anda masuk ke mimbar atau satu buah pelatihan perform Anda. Siap, tenang, tidak takut atau ketakutan. Nah ini solusinya, Anda harus tetap tenang, hilangkan rasa takutnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut.
Yakinkan diri Anda bahwa Anda sungguh-sungguh sudah mempersiapkan diri Anda. Yakinlah bahwa Anda sudah menguasai, bahwa Anda sanggup, semuanya pasti beres. Nah, ketika ini sudah lanjut ya, jangan makan atau minum teh terlalu banyak sebelum tampil untuk berbicara, karena mencerna adalah pekerjaan yang berat, melelahkan bila tubuh masih bekerja berat, kesanggupan untuk berpikir akan menurun. Nah, ini minum teh yang terlalu banyak, ya kan? Nah, kalau misalkan kita tambahkan seperti makan pedas juga sama, ya kan, bisa menyebabkan sakit perut seperti itu. Selanjutnya, jangan pernah naik mimbar untuk presentasi pidato dengan perut kosong. Nah, bagaimana kalau Anda lapar? Seperti yang saya tadi katakan kan, sekurang-kurangnya harus makan atau sedikit ya. Jadi sebelum 1 jam atau 2 jam presentasi Anda harus makan dulu. Sebab pekerjaan psikis yang berat membutuhkan juga banyak kalori dan tenaga. Nah, jangan minum terlalu banyak alkohol atau kopi. Nah, ini sebaiknya alkohol ini dihilangkan ya. Ya. Atau kopi juga ini ya sebelumnya. Yang terlalu keras sebelumnya karena dapat menyebabkan pusing atau mabuk. 1 gelas air dingin yang segar dapat membantu memberikan ketenangan ya. Maksud di sini dingin sih menurut saya ini ya, air yang bukan dari kulkas, dari es, air dingin yang tawar biasa, cuma posisinya tidak panas, dingin ya. Jadi kalau misalkan dia pakai air air es, biasanya akan menimbulkan lendir ke sini kan, menimbulkan banyak lendir. Jadi kalau bicara itu akan seperti ada yang telah terhalang gitu. Terus ada tips selanjutnya, kalau Anda berbicara, gunakan dengan napas perut sehingga Anda tidak capek di tenggorokan sini. Itu kan, perut ini kencangkan, Anda sambil berbicara. Berbicaranya itu di perut di sini. Apalagi kalau misalkan ada sorak-sorak seperti itu kan, kalau menggunakan perut ini bisa cepat kering. Jangan lupa untuk pergi ke toilet WC sebelum tampil. Nah, seperti yang saya tadi katakan. Nah, kalau Anda di toilet, Anda bercermin. Teliti dulu ya pakaian Anda, wajah Anda, dasi, jas, celana, sepatu, dan sebagainya. Supaya Anda tampilnya matching. Tampil pertama begitu menggoda. Nah, ada istilah seperti itu. Ambil kesempatan berjalan-jalan di luar untuk menghirup udara segar. Nah, itu juga silakan Anda lakukan supaya Anda santai dulu, rileks dulu, tenang dulu ya. Jadi tidak tertekan dengan Anda mau presentasi. Nah, selanjutnya adalah jangan pernah menelan tablet penenang. Nah, itu tablet penenang itu obat-obat penenang ya. Kalau Anda tidak pernah mencoba semacam itu untuk mengetahui reaksinya. Nah, ini kan yang akhirnya biasanya ada juga yang menggunakan seperti itu kan, supaya tenang nih. Masuk presentasi, akhirnya minum obat penenang dulu. Akhirnya kecanduan, merusak seluruh organ-organ tubuhnya. Nah, sekurang-kurangnya 15 menit sebelum presentasi, jangan pikirkan lagi mengenai tema yang akan dibicarakan dalam ceramah atau presentasi Anda. Nah, selanjutnya adalah bergembiralah bahwa Anda mendapatkan kesempatan untuk boleh berbicara di depan umum. Ini adalah kesempatan yang sulit diperoleh untuk Anda. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Memperhatikan sikap Anda sebelum pidato presentasi, pada saat presentasi, sesudah pidato presentasi. Jadi ini adalah kesempatan untuk Anda. Jangan berpikir, aduh, ini ngeri ini. Ini
pertama hancur hidup saya ini masuk presentasi, itu udah kesempatan yang luar biasa pertama kali dalam hidup Anda, dan itu gunakan oleh Anda untuk presentasi itu. Nah, jadi mindset itu perlu, mindset. Kita lanjut. Sikap sebelum menuju mimbar. Nah, ini harus diutamakan juga ya, seperti yang saya tadi, yaitu adalah penampilan. Anda akan menjalani pusat perhatian, otomatis Anda menjadi pusat perhatian, apalagi Anda menjadi seorang pembicara yang sangat besar, trainer yang banyak pesertanya, mumpuni misalkan. Nah, Anda menjadi perhatian yang sangat besar. Walaupun keadaannya workshop juga sama, keadaannya privat juga sama ya. Saya kalau misalkan pelatihan lebih suka ya bajunya lebih rapi, bisa pakai jas atau pakai yang berkerah seperti ini ya. Saya tidak suka saat melakukan presentasi atau pelatihan menggunakan kaos, agak kurang enak ya kan. Kalau misalkan kita lagi santai-santai ngobrol biasa kan, ini lagi ngajar lebih sopan gitu. Nah, selanjutnya adalah Anda akan menjadi pusat perhatian. Lihat pakaian yang Anda kenakan, apakah sudah sesuai dengan situasi dan kondisi khalayak. Pakaian setelah safari, karena pakaian ini cocok dipakai pada situasi apapun dan pada khalayak yang manapun. Nah, pakaian setelah safari boleh ya kan, ini bisa cocok. Nah, jadi istilahnya apa ya, kalau saya itu formal lah gitu kan. Nah, tunjukkan sikap simpati di tengah-tengah pertemuan sebelum persiapan naik mimbar. Sikap simpati berarti tidak bermuka kecut atau ngobrol senyum, namun yang wajar. Nah, ini juga sapa teman-teman yang misalkan saat presentasi itu sapa, ya kan. Terus sering ini ya, jangan kecut, diem. Nah, itu juga pengaruh terhadap peserta. Nah, selanjutnya tunjukkan sikap tenang ketika berjalan menuju mimbar. Begitu Anda dipersilahkan naik mimbar, ada iklan dulu ya. Iklannya yaitu adalah cicak liwat. Apa ya, itu selingan iklan. Maka Anda akan menjadi pusat perhatian dari Anda mulai berdiri sampai nanti duduk kembali. Sikap tenang menunjukkan rasa percaya diri Anda. Nah, jadi Anda dari berjalan, nah seperti ini, jadi harus tenang, gitu. Nah, berikan hormat pada tokoh, pejabat, atau orang yang dituakan yang biasanya duduk di deretan kursi terdepan. Nah, biasanya kalau sambutan seperti itu ya, berikan penghormatan kepada para pejabat atau tokoh ya sedang melakukan presentasi atau melakukan pembicaraan. Nah, selanjutnya sikap pada saat pidato. Nah, ini juga penting saat kita simak ya. Begitu Anda naik mimbar, semua pasangan mata akan tertuju pada Anda. Bagi yang biasa tampil di depan orang banyak, tidak masalah. Tetapi buat Anda yang pemula, nah ini sorot mata tuh seolah-olah tuh jadi banyak, bukan? Sorot mata ini berpuluh-puluh bahkan beratusan berpasang-pasangan untuk membuat Anda gentar dan demam panggung. Nah, biasanya terjadi seperti itu. Jadi percayaan dirinya harus benar-benar kuat. Nah, kita lanjut. Cara untuk menghilangkan suasana yang bisa membuat gugup dan gagap. Ini ialah, kita masuk ke solusinya.
Percaya diri sendiri karena telah melakukan persiapan. Bersikap tenang, tidak menunjukkan ketakutan. Menghirup napas panjang dalam tanpa terlihat oleh hadirin. Jadi kalau Anda tarik napas, jangan begitu ya, tarik napas pelan-pelan. Itu ya. Tarik lagi sampai napas rileks dan tenang. Katakan dalam hati saya bisa, saya lancar, saya bisa, saya tenang, saya mampu. Nah, seperti itu bisa. Lanjutan, berbicara dengan gaya orisinal, tidak meniru gaya pidato yang lain. Nah, jadi Anda harus punya ini sendiri, apa itu, karakter, cara pidato Anda sendiri ya. Ada juga kan yang pidatonya seperti ini, ada juga seperti ini, misalkan. Tapi kebanyakan tuh rata-rata seperti ini ya, para hadirin yang hormat, misalkan rata-rata seperti ini. Terus sebetulnya gayanya, tapi kalau jangan misalkan pidato jangan ele-ele yang seperti ini, tangannya ke bawah begini. Oke para hadirin, jadi kita, nah ini sangat kacau ini. Itu harus gayanya tuh semangat gitu kan. Nah, itu jangan lama-lama boleh ke bawah seperti ini. Itu. Nah, selanjutnya berbicara dengan sikap sama-sama sederajat dan tidak menggurui. Nah, jangan istilahnya sok pintar ketika kita melakukan presentasi atau mencari depan umum itu kan. Nah, berbicara dengan nada naik turun, tidak datar, menjenuhkan. Nah, jadi bicara itu ada yang naik turun, ada seperti ini. Betul ya betul. Nah, seperti itu bisa ya kan. Nah, ada nada turunnya, ada tunnya, gitu. Anda bisa pelajari lagi dengan teknik naik turun berbicara, ya kan? Seperti para ulama berbicara kan itu gayanya beda-beda. Atau motivator, nah Anda bisa, oh ini begini, oh ini begini. Nah kita masukkan ke arah-arah mana pada saat presentasi pastinya di mana. Nah seperti itu. Jadi banyak sumber ya. Berbicara dengan menunjukkan wajah yang cerah untuk mendapatkan simpati audiens. Nah itu harus ya, dia harus berbicara seperti yang cerah. Berbicara dengan mengatur tempo agar dapat didengar dan dicerna, jelas oleh hadirin, tegas kapan harus berhenti, lama titik dan jelas, bila mana berhenti sejenak dan koma. Nah ini juga, jadi kalau Anda berbicara kemudian Anda berhenti, misalkan boleh, kemudian Anda masuk lagi, harus titik komanya itu harus pas. Jangan pas di tengah-tengah materi, ada sedikit lagi, misalkan Anda berhenti agak lama misalkan. Nah itu harus dipotong-potongnya itu harus pas. Nah selanjutnya adalah berbicara dengan memberikan tekanan-tekanan pada hal-hal terlalu untuk mendapatkan perhatian khusus dari hadirin. Nah itu misalkan kita ulang-ulang, dihantam terus kata-kata itu ya, sehingga ya kita ingin membuat perhatian tetapi jadi istilahnya membuat satu presentasi yang arogansi kesananya. Terus berbicara dengan tetap memelihara kontak pribadi dengan hadirin, tetap memelihara kontak pribadi ini dari mata, gerak tubuh seperti sana, berjalan ke sana, soalnya ke ujung sana, berjalan ke ujung sana, menyapa ya kan, nah seperti itu. Nah kita lanjut lagi. Nah saat meninggalkan mimbar, nah ini tentunya penutupan ya. Ucapkan akhir salam sebagai tanda hormat kepada hadirin. Nah sikap tetap tenang dan tertib.
Jika menggunakan naskah, lembar-lembar kertas dilipat dulu dengan tenang dan kemudian masukkan ke dalam saku. Demikian juga dengan kacamata atau untuk berbicara, bereskan dari mimbar dengan halus dan tetap tenang. Nah ini ya, jadi ketika ada penutupan, jangan bahasanya itu cepat-cepat, begitu udah selesai langsung loncat pergi ya kan. Nah biasanya kalau saya itu melakukan itu, jika udah diem dulu, nah, langsung kita ke depan ajak ngobrol si para audiens, si para peserta, kita ajak ngobrol. Apabila nanti misalkan ada mereka yang ingin konsultasi sama kita, lebih agak nambah misalkan sedikit ngobrol-ngobrol, gak apa-apa gitu kan, supaya ada kedekatan secara sosial, supaya mereka lebih tidak canggung lagi terhadap kita. Itu jangan seolah-olah kita membentengi diri supaya tidak kenal dengan mereka gitu kan. Sudah mimbar di depan kemudian pergi, gak nyamperin mereka. Biasanya saya sudah presentasi langsung salaman dengan mereka. Itu tergantung dari kondisinya ya. Kalau kondisinya musim kayak sekarang corona kan, tidak dilakukan perkumpulan dan tidak diperbolehkan untuk salaman ya kan. Itu tergantung dari kondisi ya kan. Kalau kondisinya sama, bersalaman, lakukan presentasi orang banyak. Kalau misalkan kondisinya lagi ada wabah, itu ditiadakan ya kan. Jadi dengan menggunakan video ini kan saya itu supaya bisa belajar online dengan presentasi yang saya berikan untuk para kelas yang ingin berbicara di depan umum. Nah seperti itu ya, kunci-kuncinya untuk yang para pemula untuk melakukan presentasi. Kita selanjutnya, turun dari mimbar dengan wajah ceria. Nah, disertai sunggingan, senyum, dan langkah yang mantap dan tenang. Memberikan hormat kembali kepada tokoh yang dituakan yang duduk di deretan belakang. Nah, kita lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan. 1 adalah ekspresi muka. 2 adalah gerakan-gerakan. 3 adalah suara. 4 adalah penampilan fisik dan pakaian. 4 ini harus benar-benar diutamakan. Nah, ini adalah A, ekspresi muka ya. Senyum merupakan ekspresi muka yang terpenting ya, karena senyum ini supaya orang ini nyaman gitu kan, dia nanti balik senyum gitu kan. Nah itu akan mencairkan suasana. Nah suatu senyum menyiratkan rasa percaya diri dan pengertian. Tak ada yang lebih hangat daripada seulas senyum yang tulus. Jangan memaksakan diri untuk tersenyum sehingga terkesan dibuat-buat. Nah jadi kalau misalkan senyumnya dibuat-buat, kesannya garing ya kan, ini artinya Anda telah membohongi audiens. Nah, jadi nanti bisa ketahuan tuh kalau misalkan pembicaranya seperti itu, udah enak ya dilihatnya. Terus ini kontak mata, berbicara yang senantiasa melayangkan mata ya, jadi mata ini ke kanan ke kiri lurus ya kan. Nah, kalau misalkan kita lihat ke kosong-kosong misalkan ya, kita lihatnya kemana tapi bukan ke audiens gitu kan. Nah itu nggak boleh ya. Terus kita misalkan kalau misalkan begini, kita harus angkat misalkan seperti ini. Nah seperti ini pada saat berbicara dengan kelompok, mudah sekali melakukan kontak mata. Angkat saja kepala Anda dan variasi
variasikan arah pandangan Anda. Kontak mata langsung merupakan cara yang luar biasa untuk melakukan suatu pokok penting dan menanamkan ketulusan hati Anda sendiri. Ini berarti bahwa Anda telah mengembangkan kepedulian dengan pendengarnya. Nah, itulah ulasannya dari kontak mata. Ini masih panjang ya. Suatu penelitian menemukan bahwa kontak mata langsung dengan audiens signifikan. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Daripada Anda cemberut, diam tanpa ada suara, Anda kontak mata. Nah, sehingga kalau misalkan sini kan ada akan menyadari reaksi dan tingkat laku mereka. Audien yang cenderung mengagetkan kening, tersenyum, tepukan tangan, suara ketidakpuasan, mengganggukan, mengantuk, berisik, atau menggelengkan kepala adalah respon audien yang mengenai apa yang mereka pikirkan. Nah, ini nanti sudah kelihatan kepada Anda melakukan presentasi. Kalau ada audiens seperti itu, dia yang rasanya tadi misalkan kecewa atau boring atau capek, lelah. Nah, kita harus buatlah misalkan dalam sesi itu kalau kelihatannya ada seperti itu, lakukanlah kayak yang tadi adalah dengan ice breaking supaya dia lebih ceria lagi, masuk lagi materi seperti itu. Wajah mampu mengeksplorasi humor, keheranan, kebingungan, keprihatinan, atau sebagian atau seluruh keadaan emosi Anda. Nah, variasi ekspresi merupakan kunci yang memelihara perhatian dan minat para pendengar Anda. Tak seorang pun suka memandang wajah yang kosong atau dingin tanpa ekspresi dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi wajah ini bisa satu buah simbol atau objek, kelihatan cuma dia ceria atau kebingungan, keprihatinan, nah seperti itu. Jadi wajah ini harus kemampuan untuk mengekspresikan kepada para peserta Anda harus latih. Selanjutnya adalah gerakan tangan. Ini adalah postur tubuh misalkan seperti ini gitu kan. Jadi gerakan tangan ini juga ada ini ya, ada satu buah rancangan. Nah, ini postur merupakan ekspresi keseimbangan dan kesiapan orator. Selama berbicara hindari gerakan tangan berikut. Nah, jatuh dari mimbar seperti kayak gini kan, memindahkan berat badan, bertumpu pada kaki yang satu ke kaki yang lain. Berarti ini hilangkan kaki, ini nggak boleh. Menggoyangkan badan dari samping ke kiri ke kanan, berarti seperti ini ya. Nah, jadi ya kesannya ya seperti apa gitu kan. Nah, mengayunkan badan ke depan ke belakang, nah berarti ya seperti ini. Nah, ini juga ya nggak boleh gitu kan. Nah, jangan berdiri dengan posisi kaku dan berputar atau begitu santai sehingga justru nampak tidak serius. Nah, itu ya para sahabat semua harus mengerti, karena ini gestur tubuh ini mempengaruhi pada presentasi Anda. Nah, orator harus dapat menemukan postur yang paling enak dan efektif. Enak tapi santai dan juga bisa melihat situasi. Dalam situasi yang lebih normal, postur orator harus lebih tegas dan sedikit kaku. Namun, dalam situasi non-formal biasa rileks. Nah, lebih paham mungkin dari pernyataan ini ya. Tidak saya ulang lagi. Gestur adalah gerakan kepala, tangan, bahu yang digunakan untuk membantu memperjelas dalam komunikasi. Nah, gerakan tersebut berfungsi membantu menjelaskan atau menggambarkan apa yang sedang berbicara.
gunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan perhatian yang telah ada diberikan untuk memberikan tekanan pada hal tertentu. Nah, gestur tubuh ini karena kan dari kepala, wajah, tangan, badan dan kaki ini gestur ya, harus diperjelas dalam berkomunikasinya. Nah, nada suara. Nah, ini adalah volume. Jadi kalau misalkan terlalu rendah ya gak kedengaran. Misalkan kalau terlalu keras sangkanya kayak marah-marah. Nah, ini menggunakan semua itu menyiratkan keadaan pikiran Anda dan mempengaruhi tanggapan pendengar terhadap apa yang Anda sampaikan. Bila Anda menyampaikan pesan Anda dalam satu nada saja atau monoton, pendengaran akan bosan. Bila suara Anda bergetar atau Anda berbicara sangat cepat, jelaskan bahwa Anda merasa tidak tentram. Nah, berarti kalau misalnya terlalu cepat ya, berarti seperti yang tidak tentram. Cukup jelas ya. Lanjutan. Anda sedang tidak berpidato, tetapi Anda sedang berbicara dengan pendengar Anda. Anda harus berusaha keras mencapai segala kualitas suara yang dihasilkan. Berbicara yang baik, yaitu adalah antusiasme, jadi antusias ya, variasi, informalitas, dan ketulusan. Nah, bila Anda percaya pada apa yang sedang Anda katakan, hal ini akan tercerminkan pada suara Anda dan pendengaran Anda akan mempercayai Anda. Nah, seperti itu ya, sahabat semua. Jadi suara atau pembicaraan kita harus antusias, harus tulus gitu kan, tapi jangan lebay-lebay banget gitu. Karakter suara, pitch atau nada, yaitu frekuensi dengan getaran yang dihasilkan oleh objek-objek getaran. Nah, ini bunyi yang dihasilkan oleh objek getaran yang cepat disebut nada tinggi. Nah, sedangkan yang lambat dinamai pada nada rendah. Instrumen getar mempunyai panjang, gumpalan, dan tegangan yang berpengaruh pada frekuensi getar. Pada manusia faktor penting yang diperlukan yakni kelenturan vokal dan tekanan-tekanan di tenggorokan. Nah, itulah karakter suara ya kan. Ini harus lentur itu kan. Itu. Selanjutnya adalah rangge atau rentan suara. Lalah jarak atau suara tinggi dan suara rendah yang bisa dihasilkan. Rentan suara manusia adalah 4 oktav ya, jadi 4 oktav. Loudness atau kekerasan yakni interpretasi secara psikologis oleh pendengar terhadap kerasnya suara yang dihasilkan. Nah, seperti itu ya. Rate atau nada adalah jumlah kata yang diucapkan pada suatu waktu. Biasanya mendengar menit. Jumlah dapat diucapkan per menit, variasi dari 90 sampai 230 kata. Rata-rata orang berbicara 125 sampai 150 kata per menit. Tetapi rata-rata ucapan kata-kata sendiri tergantung bagaimana faktor emosi kepribadian, situasi, dan mood materi pidato. Nah, ini masuk ke kualitas suara. Merupakan sumber suara yang didengar oleh audiens, termasuk di dalam jelas tidaknya suatu huruf atau katanya yang diucapkan, bunyi nasal, diftong bagaimana terdengar oleh jelas ya.
Nah, seperti itu. Penampilan dan fisik dan pakaian. Nah, memang tidak dipukul dan tidak disangkal, ini harus ya kan, penampilan, kesopanan merupakan indikasi suatu kita dalam diri ya, sangat penting. Lanjut, pertanyaannya berkaitan dengan penampilan. Ini untuk evaluasi diri menyangkut dua hal. Bagaimana memantaskan diri Anda? Nah, bagaimana memantaskan diri dan bagaimana berdiri dengan pakaian yang kita kenakan. Nah, apa yang harus dipakai agar dapat diterima oleh suatu kelompok dan masyarakat? Nah, itu juga harus dipaskan sesuai dengan yang kita bawakan, gitu kan. Temanya apa, jadi disesuaikan. Kita lanjut ya. Gaya dan mode selalu berubah, dan aturan pertama tentang pakaian. Nah, kita lanjut ya. Lanjutan. Nah, Anda misalkan bisa disenangi dengan orang lain atau diri sendiri Anda, sehingga situasinya benar-benar nyaman ya. Nah, ini juga Anda perlu juga memperhatikan pendapat orang-orang yang mengenai penampilan pakaian yang Anda kenakan. Tak boleh Anda tanya bagaimana penampilan saya, atau ya mendengarkan dari mereka. Kadang ada juga tuh yang berani menyampaikan, oh kakak itu sukanya pakai ini, misalkan bapak ini suka kelihatannya lebih bagus dia pakai ini. Ada juga, pernah saya mengalaminya. Nah, evaluasi dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, selamat mencoba. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton video saya. Apabila ada kekurangan dalam berbicara, gerakan, mohon maaf. Karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama memantaskan diri untuk lebih baik, dan lebih terasah. Seperti itu, saya di sini sedang membagikan ilmu yang ada agar lebih bermanfaat, walaupun sebesar biji pasir. Semoga bermanfaat menjadi berlian yang banyak dalam kehidupan Anda. Nah, saya ucapkan terima kasih, salam sukses.